ayat yang innani minal muslimin, ya, bahwa aktivitas menyeru ya pada jalan Allah adalah aktivitas yang sangat mulia, yang paling mulia. Nah, sehingga tidak dilakukan lagi ya bahwa aktivitas dakwah ya dalam berbagai bentuk, ya, karena Pak Natsir dalam buku dakwah menjelaskan ya dakwah itu bukan hanya ceramah ya, tapi seluruh usaha untuk mengajak manusia ya kepada kebaikan, memperbaiki keadaan, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada satu ungkapan Pak Nasir yang menarik adalah bahwa dakwah itu dari sana selalu melihat peluang, ya, karena seperti dicontohkan Rasulullah SAW, ya, tidak ada manusia itu yang tidak bisa berubah. Ya, kita ingat bagaimana musuh Islam yang sangat sangat keras waktu itu ya, seperti Umar bin Khattab, ya, kemudian ya kita kenal bahkan orang yang membunuh Hamzah ya, Wahsy, ya, juga yang membunuh banyak sahabat Nabi Khalid bin Walid, ya, akhirnya bisa masuk Islam. Ya, Pak Nasir mengingatkan begini, dakwah itu seperti selalu melihat peluang, ya, melihat peluang. Jadi kalaupun peluang sekecil apapun, ya, dakwah bisa masuk di situ. Beliau ibaratkan seperti batu, ya, batu karang yang ada celah dan disitulah pohon beringin itu bisa masuk. Jadi kita sebagai dai itu tidak boleh melihat orang itu tertutup, ya, selama dia masih hidup, ya, selama dia masih masih bernafas, dia bisa berubah, manusia itu bisa berubah. Nah, jadi makanya sangat ditekankan aktivitas sangat mulia, ya, rugi kalau tidak ikhlas. Nah, yang kedua, ya, pesan Pak Natsir ya adalah kita harus tahu ya, sekarang ini pukul berapa. Ya, dalam arti kita harus tahu sekarang ini kita sedang di posisi mana. Di sinilah pentingnya kita memahami situasi dan kondisi dan juga sejarah. Jadi kita tidak bisa merekonstruksi masa depan kita kalau kita tidak merekonstruksi masa lalu kita. Misalnya kalau kita di Dewan Dakwah, kita melihat ya, titik awal gerakan dakwah organisasi Dewan Dakwah itu di mana? Yaitu kita bisa melihat di MIAI, Majelis Islam Adalah Indonesia. Itu yang didirikan oleh para tokoh kita ya tahun 1937. Ada 21 organisasi Islam waktu itu yang bergabung, ya, pemimpin tertingginya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, di situ ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, ya, bergabung semua tahun 37. Dan menariknya, ya, MIAI itu di Majelis Islam Ala Indonesia itu dibentuk oleh ormas-ormas Islam pada waktu itu untuk mencegah ya perpecahan. Karena di zaman itu pun sudah mulai muncul perdebatan ya, masalah tahlil, ya, masalah niat sholat dilapatkan atau tidak, masalah maulid, masalah kunut. Tapi itu sudah muncul. Penetapan awal Ramadan, ya, penetapan Idul Fitri, Idul Adha, tahun 30-an itu sudah terjadi. Dan tokoh-tokoh kita sangat bijak waktu itu, mereka berkumpul, bersilaturahmi, membentuk satu lembaga namanya MIAI. Jadi jangan sampai masalah-masalah Uruniyah ini memecah belah, ya, karena tantangan kita pada waktu itu sangat besar, ya, musuh penjajah masih bercokol secara nyata. Nah, setelah Jepang datang tahun 42 ya, MIAI berubah menjadi Masyumi. Ya, waktu itu Masyumi belum menjadi partai politik, tapi dia menjadi gerakan dakwah dan gerakan persatuan umat. Ya, singkatannya Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Sama pemimpin tertingginya, ketua Majelis Syuronya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, kemudian sampai wafatnya Kiai Haji Asy'ari tahun 1947, beliau adalah pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia, yaitu pemimpin
tertinggi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, hadirin rahmatullah, di situ kalau kita lihat ya, tokoh-tokoh kita dulu sangat bijak ya menyikapi berbagai perbedaan. Sebagai contoh misalnya, Masyumi pada waktu itu tahun 44 ya, sebelum merdeka, dalam kongresnya di Jogja memutuskan dua hal yang sangat penting. Satu, ya dibentuk namanya Laskar Hizbullah yang nanti menjadi salah satu pilar ya, mewujudkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan di bidang syariah ya, di bidang ketentaraan. Dan yang kedua adalah dibentuk perguruan tinggi. Jadi universitas Islam yang pertama, bahkan universitas pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu lahir dari Kongres Masyumi. Universitas Islam Indonesia ini dulu namanya STI ya, Sekolah Tinggi Islam, tanggal 8 Juli 1945. Jadi ini rahmatullah, sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan ya, itu 41 hari sebelum proklamasi kemerdekaan kita sudah mendirikan ya, tokoh-tokoh kita. Dalam peresmian itu dihadiri juga oleh Bung Karno ya. Jadi bapak-bapak kita dulu adalah orang-orang yang sangat intelektual ya, mereka cinta ilmu, mereka haus buku ya, Bung Karno, Pak Natsir, Bung Hatta ya, Pak Mr. Sapuddin Wali Negara, Profesor Rashidi, termasuk rektor pertama Universitas Islam Indonesia itu adalah Kiai Haji Abdul Kahar Musakir. Nah, jadi tadi kita masih membahas ya tentang bagaimana situasi ya, dan kondisi yang amanahkan Pak Natsir. Ya, kita harus tahu kita ini sekarang ini pukul berapa, maksudnya ya kita harus tahu ya apa yang sudah kita capai dalam perjuangan dan apa yang harus kita lanjutkan ke depan. Dari rahimahullah barulah ya Masyumi itu menjadi partai politik setelah merdeka, karena sebagai saluran aspirasi politik umat Islam waktu itu ya. Jadi kalau kita melihat Masyumi ya, itu jangan hanya dilihat ketika partai ya, partai berdiri, dan ketika partai itu dibubarkan tahun 60 ya. Oleh karena itu kalau kita lihat ya cara pandang para tokoh kita seperti Pak Natsir, Sapuddin Wali Negara, Pak Rashidi, ketika Orde Baru memutuskan untuk tidak menghidupkan lagi Partai Masyumi, dan kemudian bahkan ribuan ya tokoh-tokoh Masyumi itu tidak boleh dicalonkan sebagai ketua partai atau anggota legislatif ya, maka Pak Natsir, Pak Sapuddin, Pak Kasman, dan Pak Rashidi ya, Prawoto, Mantu Sasmito dan sebagainya, kemudian tahun 67 mendirikan Dewan Dakwah. Nah, disitulah setelah pintu ya Masyumi tidak boleh dihidupkan sebagai partai, kemudian tokoh-tokoh Dewan ya, seperti Muhammadiyah, Persis, ya, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, dan sebagainya, kemudian fokus di pendidikan dan dakwah, tidak pendidikan dan dakwah. Dan dari rahimahullah kita bisa melihat ya, sekarang hasilnya luar biasa. Ya, jadi itulah dakwah sebetulnya, ketika satu jalur ditutup, jalur yang lain tidak bisa tidak bisa dibuka, tidak bisa ditutup juga. Selalu ada jalan dakwah berkembang. Dan sekarang kita menyaksikan ya, fenomena maraknya misalnya pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam di mana-mana ya, sampai ke kampung-kampung. Ini adalah perjalanan dakwah yang cukup menarik. Jadi saya memahami pesan Pak Natsir. Sekarang ini kita harus tahu pukul berapa. Ya, kita harus tahu sekarang ini apa yang sudah kita capai. Tidak semuanya kita gagal, ya. Tidak semuanya kita sukses. Ada yang dalam dakwah itu berhasil, ada yang dalam dakwah itu gagal atau belum mencapai hasilnya. Nah, kita harus merumuskan di masa depan sehingga kita tetap
ya dalam PKNKRI dan Dewan Dakwah alhamdulillah dalam Munas atau dalam Rakornas di Padang tahun lalu, yaitu dalam rangka juga milad Dewan Dakwah yang ke-55 tahun, kita sudah mengeluarkan fatwa kebangsaan. Bagaimana memahami NKRI, ya. Pak Natsir itu memberikan contoh sejak dulu, ya, tidak ada dikotomis antara Islam dengan Indonesia. Pak Natsir pelopor, ya, pelopor mosi integral yang nanti mengembalikan Indonesia ke bentuk persatuan, ya. Jadi jangan sampai kita ada dikotomis, ya. Pak Natsir lah yang membujuk teman dekatnya, yaitu Mr. Sabrudin, pahlawan nasional. Mr. Sabrudin itu adalah dari sana. Internet sana. Oh, internet sana. Lewat jembatan. Di Dewan Dakwah pahlawan nasional Pak Natsir ini luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang NKRI, ya, kecintaan pada negara, itu Dewan Dakwah ini bukan basa-basi, bukan basa-basi politik. Ya sejak awal, ya bahkan menarik misalnya ketika Bung Karno dan Natsir juga dengan guru beliau Hasan terlibat perdebatan. Nah, mereka memang berdebat secara intelektual, ya, bahkan berdebat di media massa, berpolemik di media massa, tapi hubungan mereka akrab. Ya, kata Pak Natsir, ketika Bung Karno ditahan oleh Belanda, kami, katanya, orang-orang Persis waktu itu, ya, Pak Natsir masih aktif di Persis dengan Hasan, kamilah yang menjenguk Bung Karno. Kalau Adin melihat, menyimak buku di bawah bendera revolusi, ya, Bung Karno itu ada 12 surat yang dikirimkan Bung Karno kepada Tuan Hasan, gurunya Pak Natsir. Nah, surat itu menarik, ya, diantaranya itu tahun 35 surat itu ketika Bung Karno ditahan di Flores oleh Belanda. Jadi terjadi surat menyurat intensif antara Bung Karno dengan Tuan Hasan. Jadi hadirin sekalian, kita perlu belajar, ya, dari sejarah tokoh-tokoh kita dulu, bagaimana mereka berbeda pendapat, ya, tapi mereka kalau sudah untuk, ya, kejayaan NKRI, ya, keutuhan NKRI itu mereka bersama, ya. Nah, bisa saja terjadi perbedaan, nanti terjadi perbedaan lagi kan ketika tahun 60-an, ya, berbeda pendapat dalam bagaimana menempatkan komunis. Nah, sekarang masalah komunis, PKI dan komunisme sudah diputuskan kan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai paham dan organisasi terlarang. Nah, itu bisa namanya. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, ya, ketika Pak Natsir ditanya setelah keluar dari tahanan, ya, di Malang, apakah Bapak tidak dendam dengan Bung Karno karena beliau ditahan 4 tahun tanpa diadili? Pak Natsir bilang nggak ada dendam. Jadi salah satu tokoh masyhur juga misalnya Buya Hamka, ya, Buya Hamka itu kan juga ditahan oleh Bung Karno. Tapi uniknya Bung Karno pesan, ya, pesan kepada keluarganya bahwa nanti kalau beliau wafat, minta yang menyolatkan jenazahnya itu adalah Buya Hamka. Ya, sempat terjadi polemik, ya, artinya ada keluarga Buya Hamka yang masih marah itu minta supaya Buya Hamka itu tidak mau menyolatkan jenazah Bung Karno, tapi Buya Hamka dengan kebesaran hati beliau, ya, Buya Hamka datang dan tetap mensolatkan jenazah Bung Karno. Hadirin rahimakumullah, ini peristiwa-peristiwa sejarah yang kita harus pelajari betul, ya, bahwa ke depan, ya, Dewan Dakwah ini harus memainkan peranan yang lebih besar, ya, peranan yang lebih penting karena Pak Natsir telah memberikan landasan yang sangat kuat. Dalam 2 tahun ini alhamdulillah saya sudah berkunjung ke lebih dari 20 provinsi lah, ya, itu melihat bagaimana jejak dakwah Pak Natsir, ya, dalam membangun universitas di berbagai provinsi, ya, rumah sakit. Kalau kita ke Sumatera Barat sekarang ada YASI,
Yayasan Rumah Sakit Islam itu ada 5 rumah sakit, ya. Di Bogor ada 6 lembaga serumpun yang dulu didirikan oleh Pak Nasir, juga ada Dewan Dakwah, ada Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ada Bank Amanah Umat, ya, ada Rumah Sakit Islam, ada Pesantren Darul Falah dan lain-lain. Jadi warisan-warisan dakwah ini sekarang persatuan, bahkan dai-dai pedalaman, gitu ya. Itu sudah dikirim oleh Pak Nasir sejak tahun 60-an, ya, terutama awal 70-an. Ya, saya baru beberapa bulan yang lalu dari Ternate, ya, itu bertemu seorang dai Dewan Dakwah yang sekarang menjadi Ketua Majelis Ulama Ternate. Ternyata beliau adalah dai yang pernah dikirim Pak Nasir ke Papua selama 25 tahun. Ya, itu. Jadi Pak Nasir adalah orang yang ketika wafat, gitu ya, mantan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda mengirim surat yang isinya menyatakan berita wafatnya Muhammad Nasir ini bagi bangsa Jepang katanya lebih dahsyat, ya, daripada berita bom atom Hiroshima. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi yang ketiga pesan Pak Nasir itu adalah kita harus ya dalam berbagai situasi. Ya, alhamdulillah kalau Dewan Dakwah Cirebon ini, ya, bisa memadukan, ya, antara umarok dan ulama. Dalam sejarah kalau ulama Syidin, ya, di masa, tapi ketika kemudian ulama dan umarok ini tidak sejalan, kadang-kala terjadi itu. Misalnya di masa Abbasiyah, ya, Khalifah Al-Ma'mun itu seorang Mu'tazilah yang memaksakan pemikirannya kepada para ulama dan umat, dan akhirnya umat, ya, tidak ikut pada umarok, ya, umat ikut ulama. Negeri kita dijajah ratusan tahun, ya, penjajahnya bukan muslim, ekonomi, politik, militer dikuasai oleh penjajah. Tapi alhamdulillah ratusan tahun itu, ya, masyarakat kita tidak berubah, tetap muslim. Negeri kita sampai sekarang menjadi negeri muslim yang terbesar. Hanya dikhawatirkan dalam beberapa tahun ke depan ini bisa jadi Indonesia akan kalah dengan India jumlah umat Islam itu, karena di India itu jumlah umat Islamnya juga sudah di atas 200 juta, dan Indonesia juga sekitar 230 juta sekarang ini. Tapi angka pertumbuhan penduduk muslim di India itu lebih tinggi daripada angka pertumbuhan penduduk muslim di Indonesia. Ya, jadi ini perlu, ini Dewan Dakwah Cirebon nanti punya program bagaimana, ya, memperbanyak anak, ya, supaya seperti perintah Nabi itu, ya. Nah, terutama para pimpinannya, ya, tazawwajul wadud al-walud, ya. Jadi itu para pesantren, ya. Apalagi kalau Pak Bupatinya mendukung, itu luar biasa itu. Jadi seperti di Singapura itu, orang tua yang anaknya semakin banyak, ini tunjangannya makin tinggi. Nah, ini saya lihat belum ada di Indonesia yang melaksanakan itu. Jadi di Singapura itu kalau anak pertama, saya tunjangannya, jadi di Singapura itu begitu anak lahir itu langsung dikasih rekening, ya, dikasih ATM oleh pemerintah. Jadi begitu perhatian pemerintah Singapura, sangat menghargai bayi. Bayi manusia lebih berharga daripada bayi babi, bahkan bayi kambing sekalipun, ya. Nah, itu tazawwajul wadud al-walud. Ini bukan program resmi Dewan Dakwah, tapi sekedar mengingatkan saja bahwa siapa tahu, ya, kan, kalau Cirebon ini kan bisa dikatakan salah satu negeri muslim yang hebat, ya. Saya beberapa kali mengunjungi Keraton Cirebon itu, masya Allah, ya. Santri-santri saya sudah tiap tahun tuh 3 tahun ini selalu rela ilmiah ke
ke ke Keraton Cirebon di situ. Ya, saya mendapatkan masukan-masukan dari Mas Bambang, terutama semangat dari Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi bagaimana dulu bendera Sunan Gunung Jati itu kan bendera Cirebon yang pedang Zulfikar. Nah, itu yang dulu menaklukkan Portugis, itu mengusir penjajah dari Batavia. Dari Cirebon itu yang ngatur strateginya. Nah, sekarang Cirebon harus angkat lagi ya ke depan ini. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai kesadaran sejarah. Jadi jiwa, semangat, ya, bahkan ajaran-ajaran dari Sunan Gunung Jati dan sebagainya itu jangan hanya jadi catatan sejarah, itu harus jadi kerangka berpikir bagaimana membangun Cirebon ke depan. Ya, jadi saya keliling daerah ini sering mengingatkan banyak sekali. Misalnya di Kepulauan Riau, ya, ada Raja Ali Haji di sana, ya, di pahlawan nasional. Ya, kakek beliau itu juga Raja Haji Fisabilillah. Itu juga pahlawan nasional, itu raja yang besar, ya. Nah, sekarang Pulau Penyengat tempat Raja Ali Haji itu, ya, saya sudah kunjungi ke situ, itu hanya dari satu kelurahan saja. Ya, padahal dulunya itu pusat kerajaan besar yang membawai Riau sampai Malaysia. Ya, nah, Cirebon ini dulu hebat kan. Ya, jadi jangan sampai kota Cirebon ini saya ingin khusus berdiskusi masalah ini dengan teman-teman Dewan Dakwah Cirebon. Bagaimana kita merekonstruksi kembali sejarah masa lalu untuk kejayaan membangun peradaban Islam yang unggul di Cirebon dan sekitarnya. Itu jangan kalah sama Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu ketika mendirikan negara Israel, dia menggunakan yang disebut dengan historical right, hak sejarah. Ya, makanya Pak Natsir juga sangat menekankan pentingnya pendidikan sejarah yang benar. Ya, orang Yahudi itu bilang, kami berhak mendirikan negara kami, negara Yahudi, ya, karena dulu, ya, nenek moyang kami selama ratusan tahun tinggal di sini. Itu namanya historical right. Seperti Jogja, Pak. Jogja itu dikasih daerah khusus karena historical right, hak sejarah. Nah, Cirebon itu punya historical right yang luar biasa, punya kekayaan sejarah yang luar biasa. Nah, itu harus dirumuskan oleh para ulama, tokoh-tokoh di Cirebon agar betul-betul menjadi semangat modal untuk kebangkitan ke depan. Nah, itulah yang yang ketiga tadi, ya, berbenteng di hati umat. Jadi dalam kondisi apapun, situasi apapun, dakwah harus selalu diusahakan kita kemaslahatan umat itu yang paling penting. Ya, kemaslahatan umat, bangsa kita ini harus didahulukan. Saya kira Bapak Ibu Aminahullah, ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf dengan kondisi dan situasi, jadi tidak bisa terlalu lama. Ya, insya Allah nanti di Cirebon kita adakan acara khusus lah untuk diskusi yang lebih panjang, ya, tentang bagaimana membangun merumuskan strategi dakwah kita ke depan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah saya sedang di Cirebon, Ustaz. Tadi malam dengan kota Cirebon, sekarang Kabupaten Cirebon. Jadi alhamdulillah. Ini Ustaz terkait dengan program yang Ustaz sampaikan tadi. Tadi Ustaz tidak menyinggung terkait dengan peran dai yang di daerah, dan kita punya lembaga resmi sekarang yaitu Persada. Ustaz bisa sampaikan urgensinya dibentuknya Persada ini. Terima kasih. Ini dari Dewan Dakwah Jawa Barat, ya. Anak saya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih saya, Pak Roy. Iya, Ustaz.
Lanjut. Ustaz. Iya, namanya Dewan dakwah ini ujung tombaknya dai. Ya, dan Dewan Dakwah, keluarga besar Dewan Dakwah dengan kampusnya, dengan pesantrennya itu telah melahirkan begitu banyak dai, ya. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul, ya, sekarang ini di dalam kondisi dan situasi yang sekarang ini juga perlu perhatian, ya. Kita perlu menata, ya. Sebetulnya ya nanti kita sebut dai Dewan Dakwah itu yang mana? Ya, kita punya kriteria. Kalau dai itu harus ikhlas, ya. Jangan sampai kalau ceramah itu sudah buat janji, ya, diundang oleh mahasiswa, kan biasanya nggak ada amplopnya itu. Terus tiba-tiba diundang oleh perusahaan besar yang tahu, ini amplopnya tebel dibatalin mahasiswanya. Nah, itu bukan akhlak dai Dewan Dakwah. Jadi kita sudah sebut pada etik, ya, bagaimana dai bukan hanya seorang yang, bahkan di Dewan Dakwah itu ada seorang dai yang hebat dulu, almarhum, ya, Mang Kasri, itu luar biasa, gitu. Saking setia beliau office boy yang kerjaannya dari zaman Pak Nasir itu menyediakan minum untuk tamu-tamu, untuk pengurus Dewan Dakwah. Bahkan beliau itu ditawari kerja di satu bank, beliau nggak mau, lebih memilih untuk mengabdi di Dewan Dakwah. Itu Makassar itu luar biasa, legendaris, ya. Nah, itu juga Pak Nasir sebut beliau itu dai, ya. Nah, jadi kita oleh karena itu ya, tokoh-tokoh Dewan Dakwah yang insya Allah terkenal dengan ilmu dan akhlaknya, ya, itu kita dan sekarang ini kita masuk jamaah kita tidak terkoordinasi, ya, tidak berkolaborasi, kita akan kalah. Jadi kekuatan kamin fiatin khawiratin walakat fiatin kathiratan bi'idznillah ini masih tetap, ya, tidak berubah. Jadi begitu ini tetap. Dan sekarang kan di era disrupsi ini terkenal, kita harus punya 4 hal kita kuasai. 1, berpikir kritis, 2, kreativitas, ya, 3, komunikasi, 4, kolaborasi. Nah, itu penting sekali. Jadi sekarang alhamdulillah yang di pusat sudah mulai kita data, ya, belum banyak, baru terdata 2.000 dai kita. Ini belum Jawa Barat aja ribuan. Jadi bayangkan kalau nanti kita di Jawa Barat ada 5.000, sebentar saya nyampe, saya turun dulu. Jadi kalau misalnya, ya, di Jawa Barat kita punya 5.000 dai, ya, dan 5.000 dai itu terkoordinir dengan baik, ya, terbina dengan baik, gitu. Insya Allah, ya, setiap pagi saja, ya, kalau kita nanti ngeklik bareng, ya, kita punya informasi yang penting kita sebarkan, 5.000 orang itu ngeklik saja, ya, bareng 5.000 itu jadi kekuatan yang dahsyat sekarang. Nah, itu pentingnya sekarang kita mengkoordinir baik. Yang kedua, itu pembinaan Dewan Dakwah kita memang program utamanya adalah kaderisasi ulama, kaderisasi pemimpin. Sejak tahun 2006 kita sudah punya program kaderisasi untuk tingkat doktor dan master. Dan kita sudah melahirkan sekitar 70 doktor dan 250 master. Ya, yang alhamdulillah rata-rata mereka sudah berkiprah di berbagai lembaga. Karena Dewan Dakwah ini tidak hanya yang dilayani, bukan hanya Dewan Dakwah, ada yang Muhammadiyah, Persis, ada yang sebagian juga ada pengurus Dewan Dakwah itu yang NU, ada yang Nahdlatul Wathon dan sebagainya. Ya, nah itu sekarang kita masih berlanjut, ada 13 kader kita calon doktor, dan sekarang baru lagi program kita yaitu kaderisasi pemimpin. Jadi kita dalam rapat kerja, ya, beberapa hari yang lalu di Dewan Dakwah kita meluncurkan program baru yang namanya nanti semacam, ya, Lemhanasnya Dewan Dakwah.
kader di training, ya supaya mereka nanti tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah itu sudah kita siapkan jenjangnya, programnya insya Allah. Ya sehingga jelas ya karena dakwah ini sangat memerlukan ya para pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak kita, dan pemimpin itu tidak turun dari langit, pemimpin itu disiapkan, pemimpin itu dikader. Ya itu salah satu pentingnya ya kalau kita bentuk sekarang Persada ya, ini sebetulnya sejak lama, sejak saya dengar dari senior-senior kita, sejak masa kepemimpinan Ustaz Suhada Bakri, beliau sudah mencanangkan ini sebetulnya pentingnya ada organisasi dai Dewan Dakwah. Ya karena memang ternyata kita ketemu di berbagai daerah banyak sekali yang merasa sebagai kadernya Dewan Dakwah. Ya, nah itu yang penting. Kita jasa terakhir ya, nanti insya Allah Persada bisa diatur lebih baik lagi. Iya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Sampai bisa waktunya. lain ya. Ya, terima kasih Ustaz. Teman-teman semua ya. Insyaallah, ya. Sampai di penginapan. Ya, Ya. enggak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran langsung dari Malang bersama Ketua Dewan Dakwah Paripurna Pusat. bersama Ustaz Dr. Firman Soni selaku Ketua Umum Dewan Dakwah Pusat. Semoga bisa memberikan pencerahan dan juga ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakallahu khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.